生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 346. Mengobarkan perang melawan mayat hidup, 2. Sebagian besar zombie hanya memiliki naluri bertarung mereka, tetapi tubuh mereka sekokoh logam, dan kekuatan bertarung mereka seperti kekuatan penghancur mereka luar biasa. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kerangka. Dan lebih jauh lagi, mereka membawa racun yang kuat di dalam tubuh mereka. Selama serangan mereka mencapai, racun akan segera mempengaruhi targetnya. Bagaimana lagi bisa ada begitu banyak zombie? Hanya dalam sedikit waktu, lebih dari 1000 zombie sudah muncul di depan mata mereka. Tuan, segalanya tidak berjalan dengan baik. Zombie ini setidaknya memiliki kekuatan langkah ketiga prajurit manusia, dan tubuh mereka adalah senjata terbaik mereka. Hanya pada langkah ketiga. Long Haon menanyakan ini, merasa lebih nyaman. Mengingat kultivasinya saat ini, dia masih bisa melawan ketika menghadapi sekelompok lebih dari 1000 zombie dari langkah ketiga. Kebingungan Yating sedikit membeku, Tuan, kekuatan makhluk seperti zombie tidak terletak pada kekuatan individu mereka, tetapi pada kemampuan terpendam mereka. Sangat sulit bagi kerangka untuk berevolusi, kecuali Lich atau Lich yang kuat membantu mereka dalam evolusi mereka. Tetapi melalui pembantaian dan melahap terus-menerus, zombie dapat berevolusi dengan sendirinya. 1000 lebih zombie dari grup ini tidak mungkin semuanya berada di langkah ketiga. Ini sangat mungkin sekelompok level campuran. Ada juga jajaran zombie? Dan mereka bisa berevolusi? Mendengar itu, Long Haon tidak bisa menahan napas, segera kehilangan optimismenya. Yating mengangguk padanya, jika saya tidak salah, mayat-mayat yang berubah ini diberi peringkat kekuatan dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi mulai dari zombie biasa, zombie spektral, zombie logam. Lalu, ada berbagai jenis zombie metalik, yang kemampuan berevolusinya paling kuat. Kekuatan penghancur mereka juga sangat menakutkan, dan jenis yang paling kuat, Raja Zombie bahkan memiliki kemampuan terbang. Tepat ketika dia mencapai titik ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa tatapan Long Haon tertuju, buru-buru mengikuti tatapannya, dia kebetulan melihat zombie besar menuju ke arah mereka dalam penerbangan dengan kecepatan yang mencengangkan, sementara zombie di bawah jalannya mengeluarkan secara misterius lapisan warna hijau, mempercepat kemajuan mereka secara tiba-tiba. Raja Zombie? Jadi sebenarnya ada Raja Zombie di antara mereka? Wajah Yating segera menjadi pucat, menjerit, Raja Zombie. Sebenarnya ada Raja Zombie di antara mereka. Bertentangan dengan harapan, Long Haon tetap tenang saat ini, Yating, seberapa kuat Raja Zombie? Yating tampak bingung, saat dia menjawab, aku tidak tahu, tapi aku mendengar bahwa Raja Zombie di dunia mayat hidup adalah jenis Raja mayat hidup yang paling lemah. Namun, bahkan jika mereka lebih lemah, mereka masih entitas yang kuat. Saya khawatir yang ini setidaknya pada langkah ke-8, atau mungkin dia sudah mencapai langkah ke-9. Mendengar dia, Long Haon tidak bisa membantu tetapi menghela nafas, matanya menyusut hebat. Namun, genggamannya atas Bright Discipline menjadi sangat stabil. Dia mengatakan sebelumnya bahwa tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia akan melakukan segalanya untuk melindungi Haoyue dan membiarkannya berevolusi dengan lancar. Yating tidak berbicara lebih jauh, tetapi mulai melantunkan mantra. Suaranya sangat jelas, seolah-olah dipengaruhi oleh tekad Long Haon, karena ketakutan yang memenuhi dirinya menghilang. Di udara, Raja Zombie datang secepat yang dia bisa. Dalam sekejap mata, dia sudah setengah jalan mendaki gunung. Melihat Long Haon dengan 4 sayap menyebar di punggungnya, penerbangan ke depan tiba-tiba berhenti, dan matanya diarahkan pada Long Haon dengan tampilan bingung. Seorang manusia. Manusia pengguna ringan? Bagaimana mungkin masih ada manusia di sini? Suara Raja Zombie itu terdengar jelas, dan aura kematian yang mengesankan darinya menghancurkan bumi.
Sama seperti Lich yang meningkatkan kekuatan kerangka, keberadaan Raja Zombie ini meningkatkan kekuatan zombie lain di bawahnya. Halo, penguasa zombie. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di sini? Long Haon dengan tenang bertanya. Karena zombie tidak mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dia tidak akan menghasut pertempuran, dan mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu untuk saat ini. Raja Zombie sebenarnya tidak segera mengambil tindakan terhadap Long Haon. Penampilannya sangat galak, dan dia mencapai ketinggian 3,5 meter. Mengambang di udara, dia memiliki sepasang sayap yang memuakan di punggungnya, ditutupi dengan bulu hitam pucat. Raja Zombie tiba-tiba memiliki wajah yang sangat tampan, hanya tampak berwarna abu-abu. Bola matanya sebenarnya berwarna biru tua, dan tubuhnya dikelilingi oleh lapisan kabut hijau yang mengepul di luar. Bau busuk yang keluar darinya bisa tercium bahkan oleh Long Haon yang masih lebih dari 100 meter jauhnya. Long Haon tidak berani mengabaikan itu, dan melepaskan mantel suci lain untuk melindungi Yating dan dirinya sendiri dari menderita bau beracun zombie itu. Raja Zombie dengan tenang menatap Long Haon, minggir, manusia. Apa yang ada di gua ini? Saya mendapat berita dari bawahan saya, dan sepertinya mereka menemukan sesuatu yang sangat berbahaya di sini. Aku harus melihat ke dalam. Long Haon sebenarnya sedikit terkejut. Tampaknya Raja Zombie tidak tahu bahwa Huiwei ada di sana. Diam-diam, dia menggelengkan kepalanya, kawanku sedang beristirahat di sini. Tolong jangan ganggu dia. Aku ingin kau pergi dari sini. Raja Zombie memberikan tatapan mengerikan, tiba-tiba memikirkan sesuatu, mungkinkah itu dia? Mengatakan itu, perasaan tajam yang dia keluarkan naik, dan segera berikutnya, kristal berwarna ungu gelap keluar dari mulutnya. Setelah itu, kristal ungu tua itu bergetar hebat, membiarkan kilau ungu menyebar dari dalam. Raja Zombie menggumamkan beberapa kata, dan segera berikutnya, kristal ungu gelap itu tiba-tiba berputar, langsung menunjuk ke lokasi gua di belakang punggung Long Haon. Ya dewa! Ini benar-benar dia! Wajah Raja Zombie tidak bisa menunjukkan perubahan apapun, dan ini adalah karakteristik zombie. Tapi pada saat ini, kabut hijau di sekitar tubuhnya menjadi tidak stabil, dan dengan kilatan tubuhnya, dia benar-benar tidak memberitahu Long Haon apa-apa lagi, hanya melemparkan dirinya ke arahnya. Pada saat Raja Zombie meludahkan kristal ungu itu, Long Haon sudah memiliki firasat buruk. Setelah membuat persiapan pertempuran yang baik jauh sebelumnya, menghadapi Zombie King yang menyerang, dia hanya mundur sedikit, mengeluarkan kilatan cahaya keemasan di matanya, saat nyala api merah keemasan yang intens langsung keluar dari tubuhnya. Justru Sunlight Fire, yang langsung dilepaskan. Api sinar matahari merah panas naik ke langit, saat teriakan naga bisa terdengar. Long Haon memegang Bright Discipline di tangannya, langsung menggunakan Ascending Dragon Strike melawan Zombie King yang mendekat. Kegelapan terkendali cahaya dan kematian terkendali suci, jadi Long Haon memegang keuntungan penuh dalam aspek dasar. Ketika cahaya matahari merah keemasan itu bersentuhan dengan Raja Zombie, kabut gelap yang mengelilingi Raja Zombie segera menjadi uap. Raja Zombie tidak memiliki senjata di tangannya, tapi tangannya sangat panjang, kuku hijau dari jari-jarinya semua mencapai panjang sepertiga meter, ditujukan untuk menggaruk Long Haon. Sebuah ledakan resonansi terdengar di udara, dan Long Haon bentrok dengan Raja Zombie bergegas. Sebuah ledakan dahsyat, menciptakan hamparan cahaya keemasan yang dahsyat, dan Long Haon segera merasakan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi menghantamnya. Pada saat genting muncul keterampilan mengejutkan yang diperolehnya dari pelatihan di Menara Keabadian. Tubuhnya jatuh ke belakang 15 cm, dan selama waktu itu, tangannya yang lain meluncurkan kemampuan perisai suci dari perisai suci yang mulia. Terlepas dari itu, tubuh Long Haon masih secara paksa dihancurkan ke tanah, dengan keras menyerangnya. Sebuah kekuatan dampak besar menggali lubang yang dalam ke tempat di bawah kaki Long Haon ini. Tetapi pada kenyataannya, ini tepat di atas batu. Namun, Raja Zombie itu juga tampaknya tidak jauh lebih baik. Serangan Long Haon tidak hanya terkonsentrasi dengan api sinar matahari, tetapi juga api suci, dua jenis api suci dan suci yang kuat yang segera menyebar ke seluruh tubuhnya.
Setelah sosok menyelam Raja Zombie diblokir, dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, dan segera, gelombang besar cairan hijau mengalir keluar, saat dia berusaha memadamkan api suci-suci dan api sinar matahari. Namun, sebagai dewa pilihan, bagaimana mungkin api suci yang dilepaskan oleh Long Haon begitu mudah ditangani? Bukan hanya tubuh Raja Zombie yang terbakar, tetapi bahkan jiwanya. Untuk sementara, bahkan dia tidak berani terus menyerang Long Haon, dan melompat mundur, memimpin sekelompok zombie memanjat ke arahnya. Menarik dua zombie, dia merobek tubuh mereka untuk berkedip, menyebabkan sisa jiwa mereka yang kaya mengalir keluar ke tubuhnya bersama dengan cairan hijau, menyebabkan kedua api menjadi sangat lemah. Seolah-olah itu wajar, Raja Zombie membunuh lebih dari 20 bawahannya dengan cara ini sebelum memadamkan dua jenis api sepenuhnya. Ini adalah propertinya sebagai dewa pilihan. Jika Long Haon menghadapi lawan yang berspesialisasi dalam atribut cahaya atau atribut yang tidak dibatasi oleh cahaya, meskipun dominasi unsurnya akan tetap ada, itu tidak akan dominan seperti sekarang. Namun, dia sekarang menghadapi makhluk undead yang paling takut dengan cahaya. Memang, seperti yang dikatakan Yating, Raja Zombie ini mencapai setidaknya kekuatan pada langkah ke-8, dan meskipun seharusnya tidak mencapai langkah ke-9, itu masih merupakan pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-8. Tapi pembangkit tenaga listrik seperti itu menjadi jelas ketakutan saat diserang oleh dua jenis api Long Haon, dan tidak berani mengejar dan menyerangnya lebih jauh. Namun, situasi Long Haon saat ini juga tidak bagus. Merasakan rasa asam dan retak di tangannya, sensasinya di seluruh tubuhnya benar-benar berbeda, dan tulang-tulang di tubuhnya, saluran internalnya, serta organ dalamnya semuanya terasa sakit. Kekuatan Raja Zombie ini memang luar biasa. Meskipun dia berhasil datang dengan respons terbaik, dia masih nyaris terbunuh dalam satu pukulan dari lawan yang begitu dominan. Long Haon jelas tahu bahwa Raja Zombie ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada Ahbao. Dan lebih jauh lagi, itu sepertinya adalah undead tipe serangan murni. Ini hanya meningkatkan tekanan pada Long Haon, karena bagaimanapun juga, dia bukanlah seorang ksatria yang berspesialisasi dalam kekuasaan. Meskipun energi spiritual eksternalnya sendiri tidak lemah, itu bahkan tidak sebanding dengan tingkat Raja Zombie. Chapter 347. Mengobarkan perang lawan mayat hidup, 3. Namun, Long Haon tidak bisa menunjukkan kelemahan pada saat seperti itu. Melihat Raja Zombie jatuh di tengah-tengah kelompok zombie, dia segera mengerti bahwa lawannya takut dengan sifat unsurnya. Mengepalkan giginya, dia tidak membiarkan sedikit pun kelemahan muncul di wajahnya. Api sinar matahari yang kuat naik lebih jauh, mencapai tingkat yang bahkan lebih intens dari sebelumnya. Nyanyian Yating juga selesai pada saat ini. Sebuah lingkaran cahaya merah keemasan yang fantastis muncul di atas kepala Long Haon dalam sekejap, sebelum dengan lembut jatuh ke bawah. Segera, armor suci yang mulia menjadi berwarna merah keemasan, dan api sinar matahari di sekitar tubuhnya berhenti berdenyut lebih jauh, malah berubah menjadi cairan merah keemasan yang membentuk lapisan di sekitar tubuhnya. Lapisan cairan ini seperti semacam parit yang ada di sini untuk melindungi kota, berputar dengan kecepatan lambat. Esensi cahaya yang mengelilingi tubuh Long Haon kemudian berubah menjadi area emas redup yang membentang dalam radius 10 meter persegi di sekelilingnya. Raja Zombie terkesiap, merasakan bahwa manusia ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan dia dalam kekuatan, sementara sifat ringannya mencapai tingkat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu benar-benar terlalu kuat, sampai-sampai dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia terinfeksi oleh cairan merah keemasan itu. Bahkan mungkin bisa sangat merusak jiwanya sendiri. Dengan begitu banyak adik laki-lakinya yang hadir, meskipun Raja Zombie ingin membunuh Hao Yue, dia masih lebih menghargai hidupnya sendiri. Tidak menyerang ke depan lagi, dia malah memerintahkan kelompok adik laki-lakinya untuk menyerang Long Haon. Seperti yang dikatakan Yating, zombie benar-benar jauh lebih kuat daripada kerangka. Ketika zombie ini dibebankan ke pinggang gunung, kecepatan mereka langsung menurun saat mendekati area cahaya di sekitar Long Haon, tapi mereka masih perlahan mendekati Long Haon dengan lompatan, mencoba untuk meluncurkan serangan terhadap dia.
Yating paling tahu tentang keadaan Long Haon saat ini, dan khususnya, dia tahu bahwa dia perlu berusaha untuk pulih. Dalam sekejap ke depan, dia segera tiba di depannya, mengarahkan tongkatnya ke depan dan meluncurkan panah cahaya dasar dari puncak tongkatnya. Setiap pukulan ditujukan ke kepala zombie, karena ini adalah lokasi jiwa mereka berkumpul. Segera, dengan sambaran emas demi satu, zombie berturut-turut dibunuh oleh panah cahaya Yating. Di depan mantra elemen ringan semacam ini, mereka benar-benar tidak berdaya. Yating waspada terhadap Raja Zombie yang memimpin kelompok zombie, dan untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap serangan diam-diamnya, dia tidak menggunakan mantra yang lebih kuat. Setelah mendapatkan waktu ini untuk pemulihan, Long Haon buru-buru menyesuaikan revisi pada energi spiritual internalnya. Setelah kebangkitannya, kekuatannya sekali lagi meningkat banyak, tetapi jalannya acara tidak berjalan cukup lancar baginya untuk menampilkannya dengan baik. Menghadapi keberadaan yang begitu kuat seperti Raja Zombie, dia menderita kerugian penting. Secara kebetulan, kebangkitan ini juga menyebabkan kemajuan besar dari energi spiritual eksternalnya, atau jika tidak, pukulan sebelumnya mungkin hanya akan membuatnya kehilangan semua kemampuan bertarung. Saat melakukan gerakan sederhana tubuhnya, Long Haon akhirnya merasa lebih baik. Esensi cahaya di dalam tubuhnya baru saja menyembuhkan luka-lukanya dengan kecepatan tinggi, dan kekuatan pertempurannya sekarang kembali ke lebih dari 80%. Dalam sekejap, Long Haon melangkah maju, menyapu dengan Bright Discipline di tangannya, dan meluncurkan Light Thorn seperti sebelumnya. Namun, kali ini Light Thorn ditambahkan dengan Ripples of Light, yang membelah sekelompok lusin zombie dalam satu pukulan. Tapi menakutkan, meskipun zombie ini memiliki tubuh mereka dipotong, bagian dipotong mereka masih merangkak di tanah, mengarah ke Long Haon. Dengan tergesa-gesa, Yating berteriak kepadanya, titik lemah mereka ada di kepala mereka. Anda tidak dapat membunuh mereka dengan cara lain. Oke. Long Haon memberikan jawaban sederhana, sekali lagi memegang disiplin cerah di tangannya. Kali ini, Demon Whipping Flash digunakan, membidik secara akurat ke kepala zombie satu demi satu, menghancurkan nyala jiwa mereka. Kekuatan pertahanan zombie tidak bisa dibandingkan dengan kerangka, area kepala mereka keras, jadi panah cahaya Yating bahkan lebih efektif daripada kilat penyeka setan Long Haon karena dia memilih untuk membidik mata para zombie. Tapi setelah Long Haon mulai bertindak, dia segera merasakan ancaman besar datang dari Raja Zombie, dan dengan demikian tidak berani menaruh semua perhatiannya dalam menangani zombie biasa ini. Ini mencegahnya dari mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk menangani mereka. Terkadang, Demon Whipping Flash miliknya tidak dapat menembus kepala mereka, dan dia membutuhkan serangan tambahan. Namun, zombie ini juga tidak dapat melukai Long Haon dengan cara apapun. Mantra Yating yang digunakan di Long Haon disebut Sun Halo, dan merupakan mantra ringan yang kuat dari langkah ke-6 yang menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu, dan diperoleh dari penambahan atribut cahaya yang awalnya kuat dari Long Haon dan Yating. Semua zombie yang mendekatinya dalam jarak tertentu dari Long Haon segera menerima luka bakar dari Sun Halo, dengan cepat membuat tubuh mereka menjadi abu. Tetapi pada setiap luka bakar yang ditimbulkan pada setiap zombie, Sun Halo juga kehilangan intensitas elemen cahaya. Jumlah zombie semakin bertambah, dan sekarang muncul zombie kuat yang disebutkan Yating sebelumnya. Spectral Zombies adalah jenis zombie yang cepat meluncurkan serangan mental. Aspek kebencian dari zombie ini adalah, dengan keunggulan kecerdasan mereka dibandingkan dengan zombie lainnya, mereka sebenarnya tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Long Haon dan Yating, tetapi malah berusaha masuk ke dalam gua. Ini sangat membatasi gerakan Long Haon, menyebabkan dia tidak bisa bergerak sedikit pun dari pintu masuk gua. Selanjutnya, Spectral Zombies ini datang seperti angin, dan karena Long Haon tidak bisa bergerak dari gua, Demon Whipping Flash miliknya terkadang meleset, tidak mengenai Spectral Zombies. Selain Spectral Zombies, zombie metalik menjadi kekuatan utama yang dihadapi oleh kelompok Long Haon. Jenis zombie ini memiliki penampilan yang berbeda. Di antara barisan mereka adalah zombie besi abu-abu metalik, zombie perunggu berwarna perunggu, zombie perak berwarna perak, dan terakhir, zombie emas yang paling ditakuti. Alasan mengapa zombie emas begitu mengerikan adalah kemampuan mereka untuk menggunakan beberapa mantra undead.
Mantra mayat hidup ini tidak lemah, dan terutama digunakan pada jarak jauh, sementara Long Haon tidak memiliki kemungkinan untuk bergegas keluar untuk menyingkirkannya. Iron Zombies setidaknya pada langkah keempat dalam kekuatan, Bronze Zombies mencapai langkah kelima, Silver Zombie adalah pejuang jarak dekat pada langkah ke-6 dan Gold Zombies pejuang jarak jauh pada langkah ke-6. Namun, meskipun zombie ini kuat, Long Haon masih bisa melawan mereka untuk saat ini. Jenis yang paling menyebalkan adalah jenis zombie yang seluruhnya berwarna merah ungu, dengan perut besar. Hanya 2 dari zombie ini yang muncul, tetapi keduanya hampir berhasil menembus pertahanan gabungan Yating dan dia. Jenis zombie yang lambat dalam kecepatan, dan tidak bisa langsung berpartisipasi dalam serangan, tetapi sebenarnya langsung dilemparkan ke kelompok Long Haon oleh zombies emas. Ketika serangan Long Haon mencapai yang pertama dari zombie merah ungu ini, itu langsung meledak, menghancurkan area besar cairan merah ungu di mana-mana. San Halo di Long Haon sebenarnya benar-benar larut oleh cairan ungu merah, dan kehilangan perlindungannya, Long Haon segera dikelilingi oleh zombie, dibiarkan tanpa pilihan lain selain menggunakan mengutuk pedang bergulir untuk memaksa mundur zombie. Dan saat kedua zombie merah ungu ini terlempar, Yating tidak berhasil menghindarinya, dan tetesan cairan merah ungu ini terciprat padanya. Segera berteriak kesakitan, tubuhnya bersinar terang, dan kehadirannya mulai meredup. Dia benar-benar menerima kerusakan yang cukup besar dari itu. Long Haon akhirnya menyadari apa itu Explosive Poison Zombies. Setelah memanggil nama ini, Yating dengan cepat menyebarkan racun dari tubuhnya sambil menggertakkan giginya. Racun ungu merah itu sangat kejam, dan bahkan menyebabkan tanah berbatu terkorosi. Disertai dengan bau yang sangat tidak menyenangkan, hal yang paling menakutkan adalah bahwa hal itu menyebabkan korosi energi spiritual, benar-benar melewati pertahanan mantel suci Long Haon. Setelah 2 zombie racun peledak ini muncul, situasinya menjadi berbahaya bagi Long Haon dan Yating. Namun, kekuatan pertempuran Long Haon juga muncul tepat saat ini. Saat dia memblokir musuh yang lebih kuat dengan menggunakan Glorious Holy Shield, Bright Discipline pasti akan membunuh zombie di setiap serangan. Esensi cahaya yang kaya meledak dari tubuhnya tanpa henti, seolah-olah energi spiritualnya pada dasarnya tidak ada habisnya. Kemudian, keempat zombie perak mencapai gua. Tubuh perak cemerlang mereka sangat tangguh, sampai-sampai bahkan dengan dominasi unsur, mereka hanya menimbulkan tanda pada tubuh mereka setelah diserang oleh Bright Discipline. Dan selanjutnya, zombie tingkat tinggi ini sangat cerdik. Ketika Long Haon akan menggunakan kemampuan yang kuat dari jenis pedang suci, zombie perak ini akan segera menarik zombie lain dari punggung mereka untuk dijadikan kambing hitam dan mengambil serangan di tempat mereka karena mereka akan mundur dengan kecepatan cepat. Namun, zombie emas dan perak untungnya jumlahnya sedikit, setidaknya sampai sekarang, hanya 4 dari masing-masing jenis yang muncul. Meski begitu, Long Haon juga mulai tumbuh semakin lelah. Jika dia tidak harus melindungi Hao Yue, dan jika Raja Zombie tidak ada di sini untuk memimpin para zombie dari jauh, Long Haon memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu membunuh 8 zombie yang kuat ini. Tapi apa gunanya berpikir seperti ini? Kemampuan menyerang, mengisi, dan menyimpan adalah salah satu kemampuan yang Long Hao Chan sama sekali tidak dapat menggunakannya, dan yang paling sering dia gunakan adalah obstruksi surgawi, obstruksi terrantai, sebelum merantai dengan kemampuan yang sangat praktis dengan konsumsi rendah seperti serangan perisai atau cahaya. Duri. Namun meski begitu, energi spiritualnya terus terkuras. Long Haon bahkan melihat samar-samar bahwa Raja Zombie sedang mendekati mereka, seolah mencari kesempatan untuk memberikan pukulan fatal. Mengeluarkan dengusan, Long Haon sekali lagi meluncurkan Demon Whipping Flash tetapi setelah terkena serangan semacam ini, tetapi zombie perak itu sekali lagi banyak akal dan menarik 2 zombie biasa untuk memblokir serangan Long Haon, sementara zombie emas menggunakan cairan dari zombie lain untuk membantu mereka memadamkan api. Cocok dengan tingkat koordinasi yang hebat. Seperti ini, meskipun Long Haon sudah membunuh beberapa zombie, tekanan hanya tumbuh lebih besar dan lebih besar. Chapter 348. Phoenix berkobar. Sebuah cahaya gelap gulita sering muncul tiba-tiba di depan Long Haon, tanda keajaiban undead dari Gold Zombies.
Zombie emas ini tidak memiliki banyak variasi mantra, tetapi kekuatan serangan mereka brutal, sampai-sampai Long Haon hampir tidak bisa memblokir mereka dengan menggunakan perisai suci yang mulia di tangan kirinya serta penggunaan teknik perisai suci. Hao Yue, berapa banyak waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan evolusimu? Long Haon menghela nafas murung, tapi tekadnya hanya terus meningkat. Dia murni bertahan dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya, karena dia tidak bisa melepaskan diri untuk membela gua. Apa yang harus dilakukan sekarang? Apa yang bisa dia lakukan dalam situasi ini? Pada saat ini, Yating akhirnya menyingkirkan racun zombie racun peledak, sekali lagi bergabung dalam pertempuran. Segera setelah dia bergabung, dia menyelesaikan mantra yang kuat, membuatnya sekarang menggunakan mantra Starfall yang sama seperti sebelumnya untuk menangani pasukan zombie. Bintang jatuh yang mengerikan menghantam dari langit, membombardir musuh. Bahkan dengan konstitusi tirani mereka, zombie tidak dapat menghentikan kekuatan Starfall. Raja zombie yang bersiap untuk melakukan serangan diam-diam hanya bisa bereaksi secara defensif terhadap Starfall, dan untuk sementara harus menyerah untuk menyerang Long Haon. Namun, beberapa zombie emas dan perak dan bahkan zombie perunggu dan besi memiliki metode pertahanan yang serupa melawan mantra kuat ini, dan ini adalah penggunaan tubuh sekutu mereka sendiri. Dari jatuhnya Starlight yang mengerikan, setidaknya 200 zombie mati, tetapi kekuatan utama mereka yang sebenarnya masih ada, dan Long Haon kebetulan melihat 3 zombies eksplosif mendekati sisi mereka. Saya tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Jika aku membiarkan ketiga exploding poison zombie ini menggunakan kekuatan mereka, Yating dan aku mungkin tidak akan bisa melawan. Pada titik ini, Long Haon akhirnya menggunakan truth terakhirnya. Cahaya keemasan yang intens tiba-tiba bersinar di dadanya, dan segera, 3 baut cahaya keemasan dilepaskan darinya. Zombie yang semakin terbiasa dengan tampilan kekuatan Long Haon menjauhkan diri darinya, karena takut serangan kuat akan datang. Kemudian 3 siluet menjadi terlihat, dengan cepat menghalangi jalan di depan Long Haon. 3 yang diangkut adalah Wang Yuanyuan, Lin Xin, dan Han Yu. Bos, bagaimana situasinya? Lin Xin mau tidak mau bertanya setelah muncul. Long Haon menjawab dengan suara rendah, diskusi harus menunggu. Untuk saat ini, temui musuh dengan semua yang kamu miliki. Mengatakan itu, dia menyerbu ke dalam jajaran zombie. Yang lain yang baru saja dipanggil ke sini perlu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan dengan mereka di sini, dia akhirnya bisa menyerang dengan cepat. Setelah ditekan begitu lama, Long Haon meledak seperti harimau ganas, gunung berapi yang meletus. Di tangannya, sejumlah besar energi spiritual dituangkan ke dalam Bright Discipline, secara langsung membiarkan pedang tingkat agung ini menjangkau dengan pedang suci, mengeluarkan yang terbaik dari kekuatannya. Sebagai Long Haon maju ringan di tanah, 4 sayap di punggungnya tiba-tiba terentang, dan seperti anak panah, dia menembak di saat berikutnya. Gerakan selanjutnya ini memang sangat cepat. Meminjam kekuatan dari dorongan keempat sayapnya, dia mencapai tingkat kecepatan tertinggi dan melewati ruang kecil di antara 2 zombie perak. 2 kilatan cahaya terlihat selanjutnya muncul di belakang Silver Zombies ini. Itu adalah pedang suci, digunakan dalam kombinasi dengan serangan sinar matahari cemerlang. Silver Zombies benar-benar pantas disebut sebagai tipe zombie yang paling ahli dalam pertahanan, kedua setelah Zombie King. 2 kemampuan kuat Long Haon bahkan tidak menembus pertahanan mereka, tetapi meskipun demikian, luka besar tertinggal di masing-masing. Kembali. Tapi yang lebih menakutkan, api suci yang kuat menelan tubuh mereka dalam ledakan. Bahkan Raja Zombie takut akan api suci Long Haon. Dipukul dalam jarak dekat, kedua Silver Zombie berteriak sedih, mengeluarkan kabut hijau dan mundur dengan kekuatan bertarung mereka sangat berkurang. Tapi ini baru permulaan, dan Long Haon yang menggunakan pedang ganda mencapai kecepatan yang fenomenal, meminjam kekuatan dari benturan untuk mempercepat lebih banyak lagi. Dalam sekejap, dia meraih bagian belakang ketiga Exploding Poison Zombie, dan berhenti hanya 10 meter dari mereka. Bright Discipline tiba-tiba menunjuk ke 3 titik di udara, dan 3 cahaya putih mikroskopis muncul di 3 Exploding Poison Zombies.
Segera, beberapa ledakan keras bergema, dan 3 zombie racun yang meledak pecah, meledak dan mengeluarkan embusan besar cairan hitam yang menyebar ke segala arah, tetapi tampaknya hanya mendarat di zombie di sekitarnya. Cairan beracun bukanlah sesuatu yang bisa membedakan musuh, dan segera, sejumlah besar zombie terkena racun hitam, bahkan termasuk 2 zombie perak itu. Alasan mengapa Long Haon berhasil mencapai targetnya seperti ikan di air terkait erat dengan Starfall Yachting sebelumnya, mantra hebat dari langkah ke-7 dan setelah itu, mayoritas pasukan sisa dibentuk dari elit zombie. Dia saat ini tidak berencana untuk menyerah begitu saja, tetapi juga pada saat itu, Raja Zombie bergerak. Raja Zombie telah menunggu kesempatan begitu lama. Terlepas dari tingkat kultivasinya, alasan mengapa dia tidak segera turun tangan adalah karena dia tidak ingin mengambil terlalu banyak risiko. Mengapa tidak menggunakan adik-adik ini ketika begitu banyak yang hadir? Pada saat itu, melihat bahwa situasinya tidak berjalan dengan baik, dia segera mengepakkan sayap asimetris di punggungnya, menyambut serangan Long Haon. Senyum dingin muncul di wajah Long Haon. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan keempat sayapnya, beberapa gerakan sederhana yang tangkas masih mungkin untuknya. 4 sayap yang dia tarik sebelum menyebar sekali lagi, dan semua perlawanan di udara tampaknya benar-benar menghilang saat dia berlari ke depan. Kaki Long Haon menginjak Iron Zombie ke depan, meluncurkannya ke arah Raja Zombie, tetapi keempat sayapnya langsung mengepak, tetapi mendorongnya ke belakang, ke arah yang berlawanan. Saat tubuhnya bergerak mundur dengan kecepatan tinggi, pedang bergulir mengutuk meledak sekali lagi. Dalam kedipan cahaya keemasan, Bright Discipline membawa api suci yang mengerikan dan kekuatan pedang suci, menyapu semua yang ada di hadapannya. Bahkan zombie emas dan perak yang kuat hancur sebelum ancaman ini. Tapi mayoritas zombie lain tidak bisa lepas dari itu, dan dalam terburu-buru mundur ini, setidaknya 20 zombie dari kelas besi atau di atas mati oleh pedang Long Haon, dan bahkan termasuk 3 zombie racun meledak. Meskipun situasinya tidak jelas bagi mereka, melihat Long Haon akan menemui musuh, Han Yu, Lin Xin dan Wang Yuanyuan membuat persiapan pertempuran yang baik. Han Yu dan Wang Yuanyuan tinggal untuk menjaga gua, sementara Lin Xin berada di sisi Yachting di belakang. Di tangan Wang Yuanyuan, Divine Soul Shield pecah, mengirimkan beberapa zombie yang mendekat terbang dengan suara mendesis yang melengking. Setelah itu perisai besar sekali lagi kembali ke tangannya, dan Wang Yuanyuan melepaskan saut pemecah ruang berikutnya, mengarah tepat ke zombie perak yang dipukul oleh Long Haon tepat sebelumnya. Setelah menderita pukulan ini, zombie yang terluka parah tidak bisa bertahan lebih lama dan dikirim terbang ke sisi lain gunung. Han Yu juga tidak tinggal diam. Menempatkan Shield of Reflection tepat di depan dirinya, dia membentangkan sayap spiritual dan bertahan melawan semua zombie yang mendekat, mengirim mereka terbang dengan mundur, dengan sempurna mengambil peran sebagai Guardian Knight. Melihat begitu banyak zombie di kejauhan, Lin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatakan, "Wow, begitu banyak hal bagus." Mengatakan itu, dia juga sedang bergerak, dan melihat Long Haon berlari di jalurnya untuk kembali, dia mendirikan tembok api di belakangnya, menghentikan zombie yang mengejar agar tidak menyakitinya. Segera setelah itu, kutukan api yang dibawa oleh staf awan api mengikuti, membidik zombie perak yang terluka parah. Setelah perpaduan antara 2 tungku spiritualnya, perubahan besar muncul dalam nyala api Lin Xin. Awalnya, mereka tampak berwarna merah-merah, tapi sekarang apinya berwarna biru tua, menyebabkan tengkorak yang dipanggil oleh kutukan api memiliki bayangan warna biru tua. Silver Zombie yang dinyalakan oleh api suci-suci dan api yang dihasilkan oleh Heart of Fire Lin Xin, dibakar di dalam dan di luar pada saat yang sama, akhirnya berubah menjadi abu. 7 anggota dari pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 memiliki pengalaman pertempuran yang cukup bersama, cocok dengan koordinasi yang sempurna satu sama lain. Bahkan jika mereka masih perlu beradaptasi karena telah mencapai langkah ke-6, koordinasi mereka sangat bagus dalam pertempuran mendadak ini. Long Haon kembali di sebelah Han Yu, yang mengambil inisiatif untuk melangkah maju, untuk sementara menjadi kekuatan pertahanan terbesar kelompok untuk meninggalkan Long Haon beberapa waktu untuk mengambil nafas. Sementara itu, melihat bawahannya terbunuh secara berurutan,
Raja Zombie akhirnya tidak dapat menahan diri dan menyerang lawan dengan ganas. Namun, dia belajar pelajarannya kali ini dan tidak menyerang mereka dengan tangan kosong. Di tangan kirinya ada Iron Zombie, sementara dia meraih di tangan kanannya Exploding Poison Zombie. Lin Xin, hancurkan zombie merah ungu di tangan kanannya. Long Haon berteriak keras, sebelum mengulurkan 4 sayap di punggungnya. Sebuah cahaya keemasan bersinar secara bersamaan di punggungnya, datang dari Brilliant World, bantuan dari Yating. Energi spiritual padat elemen cahaya dengan cepat masuk ke tubuh Long Haon, membantunya pulih. Sementara itu, cahaya putih terpancar dari dada Yating, mengarah tepat ke Raja Zombie dengan kekuatan kompor sen spiritual. Namun, kompor sen spiritual Yating yang digunakan menghubungkan musuh dengan Long Haon. Dengan kata lain, Long Haon akan menjadi orang yang dibidik oleh target kompor sen spiritual. Tentu saja, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa kompor sen spiritual tidak ada lagi, tetapi itu adalah kemampuan daya tarik Yating. Lihat aku menyingkirkannya. Lin Xin berteriak kegirangan, sebelum gelombang kekuatan tersebar di belakang Long Haon, Han Yu dan Wang Yuanyuan. Mereka bertiga tiba-tiba merasakan gelombang menyebar dari belakang, karena perasaan panas sepertinya menyebabkan darah mereka mendidih. Segera, seekor Phoenix bergema melonjak, dalam bentuk kecemerlangan berwarna biru menyapu melewati kepala mereka dari atas, dan langsung berbenturan dengan Raja Zombie itu. Apa itu? Pikiran Long Haon, Han Yu dan Wang Yuanyuan menjadi kosong. Seekor Phoenix api biru membawa 30 ekor panjang di punggungnya meninggalkan serangkaian gelombang api di langit, sebelum hampir seketika mencapai bagian depan Raja Zombie. Selanjutnya, Raja Zombie mengeluarkan pekikan yang mengental, dan benar-benar dihentikan secara paksa. Zombie racun yang meledak di tangan kanannya langsung pecah, tetapi racun ungu merah tidak diberi waktu untuk membubarkan diri dan berubah menjadi gas di bawah pengaruh suhu tinggi. Di sisi lain, Iron Zombie langsung dilebur melawan semua harapan. Berapa suhu mengerikan yang dicapai untuk mencapai itu? Ketangguhan Iron Zombies adalah sesuatu yang dialami Long Haon secara pribadi. Setelah dipukul oleh api Phoenix biru, Raja Zombie segera menjadi berwarna hijau tua, terus-menerus mengeluarkan uap hijau tua pekat dari tubuhnya, saat dia menahan korosi dari api biru. Namun, tepat pada saat itu, Phoenix api biru itu mengepakkan sayapnya dengan kekuatan penuh, membiarkan cincin api biru menyebar ke depan. Ketika jumlah zombie yang sangat besar yang telah mencapai gunung sebelum diselimuti di dalam, gerakan mereka tiba-tiba berhenti, dan mereka meleleh dan berubah menjadi cair, sebelum berubah menjadi gas dan larut di udara. Teriakan Phoenix bergema sekali lagi di mana-mana, dan dia sekali lagi berbelok di udara. Dengan suara ledakan keras, itu mengirim kembali Raja Zombie terbang, dan kemudian, berputar di udara, Phoenix terbang kembali ke arah kelompok Long Haon. Melihat Raja Zombie dalam keadaan yang menyedihkan, ekspresi pada kelompok 3 Long Haon tampak sangat berbeda, dan Wang Yuanyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Apa yang baru saja kamu lakukan, punya obat bro?" Tapi itu mengejutkan mereka untuk menemukan bahwa Phoenix api tampaknya telah kehilangan semua suhunya, dan setelah melewati di atas kepala mereka, mereka bisa melihat ketika berbalik bahwa itu langsung masuk ke dada Lin Xin, menghilang di dalam. Kompor spiritual? Mereka bertiga berteriak serempak. Kemampuan untuk bergabung ke dalam dada manusia adalah unik untuk tungku spiritual, tetapi mereka benar-benar tidak menyangka bahwa kemampuan yang mengerikan dan kuat seperti itu akan benar-benar datang dari tungku spiritual Lin Xin. Tanpa ragu, api Phoenix biru itu berasal dari perpaduan dua tungku spiritualnya. Bahkan dengan semua pengetahuannya tentang tungku spiritual, Long Haon tidak tahu bahwa pada saat peleburan dua tungku spiritual, ada tingkat kesepakatan yang berbeda. Semakin besar tingkat fakta, semakin mudah fusi, dan semakin banyak kekuatan di akhir fusi yang akan dihasilkan. Tetapi juga dari tingkat perjanjian inilah aspek berbahaya dari perpaduan antara tungku spiritual datang. Jika dua tungku spiritual memiliki kekuatan yang sama, tingkat kesepakatan akan mencapai 0, dan tidak peduli seberapa kuat penggunanya, dia tidak akan mungkin berhasil menggabungkan keduanya, yang mengarah pada penghancuran diri. Hanya ada dua jenis fusi, satu dengan aliansi, dan yang lainnya dengan penghambatan.
Cara kompor spiritual Lin Xin dan Han Yu menyatu dapat dikategorikan sebagai perpaduan berdasarkan kesepakatan, sementara Long Haon dan Cair menyatu dengan hambatan. Peri elemental cahaya Long Haon adalah orang yang menghambat kompor Sen spiritual, sedangkan kasus Cair sudah jelas tanpa perlu mengatakan apa-apa. Namun, orang yang mengakhiri paling sukses kali ini sebenarnya adalah Lin Xin. Itu untuk alasan sederhana bahwa dia memiliki keberuntungan yang terlalu besar untuk mendapatkan kompor spiritual Phoenix of Fire tepat setelah mendapatkan kompor spiritual Heart of Flames, menghasilkan evolusi yang fantastis. Dari sinilah lahir kompor spiritualnya saat ini, Flaming Phoenix, yang dikenal sebagai Phoenix of Heart of Flames. Kekuatan kompor spiritual ini disaksikan secara pribadi oleh kelompok Long Haon, dan kekuatan ledakannya sebenarnya cukup untuk menandingi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, Raja Zombie, membuatnya tak berdaya untuk menanganinya, dan menyebabkan dia menderita kerugian besar. Chapter 349. Kepala keempat Haoyue, kupu-kupu biru, I. Kompor spiritual Phoenix berkobar Lin Xin memberi rekan-rekannya kejutan yang menyenangkan, tetapi dia juga mendapat beberapa reaksi. Semakin kuat kompor spiritual, semakin besar kerugiannya. Kompor spiritual Cair adalah contoh terbaik untuk itu. Meskipun kompor spiritual Phoenix berkobar Lin Xin tidak dapat dibandingkan dengan kompor spiritual Samsara, kompor spiritual ini juga tidak termasuk dalam jajaran tungku spiritual tingkat pertama, dan akan tumbuh seiring dengan kekuatan Lin Xin. Setelah kembalinya kompor spiritual Phoenix berkobar, Lin Xin merasakan energi spiritual internalnya langsung menjadi kosong, sementara perasaan terbakar yang intens memenuhi seluruh tubuhnya. Sensasi ini tidak memberinya pilihan lain selain duduk bersila di lokasi aslinya, dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk melawan demam yang membakar. Itu benar-benar memukulnya baik di dalam maupun di luar, memberikan hambatan padanya sejauh yang bisa dibayangkan. Dan sensasi terbakar ini akan berlangsung selama total 6 jam. Dalam dirinya sendiri, Lin Xin tidak banyak dirugikan, dan keadaan ini sebenarnya bahkan meningkatkan hubungannya dengan api, dan melatih tubuhnya. Namun, proses ini datang dengan rasa sakit yang luar biasa. Menahannya selama 6 jam tidak diragukan lagi akan menjadi tantangan besar. Namun, Lin Xin sekarang dalam kondisi mental yang cukup baik. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kompor spiritual Phoenix berkobar, dan dia tidak menyangka biayanya akan begitu besar. Tetapi bahkan ketika menghadapi kekurangan yang begitu besar, dia merasa sangat senang. Itulah yang disebut bersukacita karena mempelajari kabar baik. Dalam keadaan seperti ini, rasa sakit yang dia rasakan bahkan tidak terlalu terasa. Dengan mengandalkan serangan kuat dari Blazing Phoenix, dia memberi Long Haon dan yang lainnya cukup banyak waktu untuk beristirahat. Dengan bantuan Yating, energi spiritual Long Haon dan energi fisiknya pulih dengan kecepatan tinggi. Meskipun Raja Zombie didorong kembali ke dasar gunung, tapi Long Haon masih tetap fokus padanya. Seperti ini, dia bisa merasakan perubahan pada dirinya setelah menahan serangan. Untuk kejutan yang menyenangkan, Long Haon menemukan bahwa Phoenix Api memiliki kekuatan ofensif yang tangguh. Sayap di belakang Raja Zombie sebenarnya langsung terbakar habis, dan tubuhnya menderita luka dan luka parah. Lebih jauh lagi, Blazing Phoenix tidak membidik satu sasaran, tetapi juga memiliki efek dalam skala besar. Semua zombie elit, zombie besi, dan zombie perunggu telah mati seketika, berubah menjadi abu. Hanya zombie emas dan zombie perak yang sedikit lebih baik, dan hanya sebagian tubuh mereka yang hancur. Itu adalah aksi dari seorang mage sejati, memberikan damage yang sangat besar. Long Haon merasa jauh lebih baik sekarang, dan kembali memimpin yang lain. Dia tidak menunjukkan kegembiraannya secara berlebihan, tapi Han Yu tidak bisa menahan tawanya. Salah narkoba, kamu akhirnya mengungkapkan kekuatanmu. Kamu hampir membuat pipiku berlinang air mata. Lin Xin memberinya tatapan menghina, berpikir diam-diam, apakah pipimu bahkan menunjukkan air mata terkecil? Mengapa dari apa yang saya lihat, Anda hanya tertawa bahagia? Namun, karena efek samping dari kompor spiritual, dia hanya bisa menggunakan tatapannya untuk menanggapinya. Ruaa. Tepat pada saat itu, raungan marah tiba-tiba terdengar, dan zombie yang telah menyerang tanpa takut mati sebelumnya, berhenti di depan mereka.
Yang mengeluarkan raungan ini adalah Raja Zombie yang terluka parah. Dia jelas terlihat marah, dan merasakan ancaman mengerikan dari mereka, tetapi yang lebih penting, dia masih tidak menargetkan manusia ini sama sekali. Jika dia tidak berhasil membunuh Haoyue saat dia berevolusi, dia pasti akan dihukum oleh Raja Mayat Hidup. Tapi sekarang, dia samar-samar merasakan bahwa evolusi Haoyue hampir selesai. Raja Zombie tidak terus mendekati gunung, tetapi tiba-tiba berbalik. Dia menghadapi zombie saudaranya sendiri sebelum tiba-tiba memancarkan kabut hijau gelap yang lebat. Segera, semua jenis zombie segera meleleh di kabut ini seperti salju di bawah matahari. Memiliki sedikit kecerdasan, semua zombie elit segera melarikan diri setelah melihat Raja Zombie mereka melepaskan kabut ini. Tetapi zombie biasa tidak diberkati dengan kecerdasan apapun, dan hanya berubah menjadi cairan. Mayat cair ini tampaknya membentuk aliran berlendir, mengalir menuju Raja Zombie. Kabut hijau tua yang tebal itu menginfeksi semakin banyak zombie, dan terus bertambah luas, sementara aliran zombie cair memasuki tubuh Raja Zombie melalui kakinya. Sepertinya itu membuatnya pulih dari semua kerusakan yang dideritanya, tetapi pada saat yang sama itu menyebabkan tubuhnya bertambah besar saat zombie cair terus tersedot ke dalam tubuhnya. Meskipun Wang Yuanyuan dan Han Yu tidak memiliki persepsi yang kuat seperti Long Haon, mereka bisa melihat apa yang terjadi di depan mata mereka. Kepadatan besar kabut hijau gelap serta pembesaran Raja Zombie berada tepat di depan mata mereka. Mereka berdua melakukan tindakan yang sama, dan menatap Long Haon, membawa ekspresi bertanya di wajah mereka. Long Haon menoleh untuk melihat ke dalam gua, di mana napas Haoyue jelas menjadi lebih berat. Dia mencapai saat kritis. Di sisi lain, saat Raja Zombie menyatu dengan adik-adiknya, kekuatannya melonjak dengan cepat. Bahkan jika elemen mereka melawan satu sama lain, jika kekuatannya mencapai langkah ke-9 atau lebih, kelompok Long Haon tidak akan bisa menghentikan serangannya. Dan jelas, Blazing Phoenix milik Lin Xin tidak dapat digunakan untuk kedua kalinya. Aku tidak bisa membiarkan dia terus meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, keraguan sedikit pun sangat mungkin mengarah pada pemusnahan total mereka. Dengan kilatan cahaya keemasan, sosok lain muncul di sisinya. Itu Chair, yang telah menunggu di menara keabadian untuk waktu yang lama dan menyakitkan sebelum akhirnya dipanggil. Alasan mengapa Long Haon tidak memanggil Chair di sini sebelumnya adalah bahwa dia membutuhkan bantuan dalam pertahanan dan tidak dalam serangan, tapi sekarang, kekuatan ofensif adalah apa yang dia butuhkan lebih dari apapun. Chair, ikut aku. Kita harus menghentikan zombie itu mengumpulkan kekuatan. Sementara itu Han Yu, Yuanyuan, jaga gua dengan baik. Sementara Long Haon masih di tengah berbicara, dia sudah mulai mendorong dirinya ke depan, sayapnya mengepak dengan kekuatan penuh, langsung mengarah ke Raja Zombie. Warna emas cemerlang mereka langsung mencapai puncaknya, seperti matahari keemasan yang menuju ke arah Raja Zombie. Ketika Long Haon bergegas maju, Yating juga berkilauan dengan emas, tepat sebelum menghilang tanpa peringatan. Ketika dia muncul lagi, dia berada tepat di belakang Long Haon. The Glorious Holy Shield disimpan di Eternal Melody sementara Long Haon terbang ke depan. Sekarang, kedua tangannya mencengkeram Bright Discipline, sementara energi spiritualnya dicurahkan dengan kekuatan penuh. Disiplin cerah yang membawa kemampuan pedang suci, langsung meledak dengan kekuatan, dan memancarkan panas putih pekat yang dikelilingi oleh cahaya pijar yang membawa niat membunuh yang kuat. Yang mengherankan, Long Haon benar-benar bersinar dalam cahaya pijar yang sama dengan Bright Discipline, dan hal yang sama berlaku untuk 4 sayap di punggungnya. Di mana-mana cahaya putih yang kaya berlalu, kabut hijau gelap di udara dimurnikan dengan kecepatan kilat. Raja Zombie merasakan ancaman fatal, dan menghancurkan tinjunya yang sangat besar terhadap Long Haon. Dalam prosesnya yang tak henti-hentinya menyerap cairan zombie, tubuhnya telah tumbuh lebih besar, dan kekuatannya yang sekarang menakutkan menghasilkan ledakan sonik saat dia menyerang dengan tangannya. Dari sini, orang bisa membayangkan tingkat mengerikan yang dia capai. Long Haon tidak berbenturan dengan dia langsung, tetapi menggunakan 9 kaki panjang untuk muncul di sisinya dalam sekejap. Sambil menghindar, dia mengangkat Bright Discipline yang dicengkeram ganda di atas kepalanya sendiri.
Tubuh Yating berguncang, berubah menjadi aliran cahaya keemasan yang menuju ke Bright Discipline. Segera, panas putih dari Bright Discipline berubah menjadi api emas gelap. Namun, saat itu, Bright Discipline mengeluarkan suara mendengung, seolah mengucapkan panggilan sedih. Seolah-olah dengan peringkatnya berdasarkan tingkat agung, itu tidak dapat menahan tekanan dari api emas gelap. Setelah pukulannya berakhir sia-sia, Raja Zombie langsung berbalik, tetapi apa yang dilihatnya saat itu adalah pedang berat yang jatuh ke arahnya. Serangan ini menyebabkan Long Haon terlihat sepenuhnya terdistorsi. Dari puncak gunung, Wang Yuanyuan dan Han Yu merasakan fajar turun di dunia yang gelap, seolah-olah cahaya yang kaya memurnikan seluruh dunia. Bang! Ketika disiplin cerah jatuh di atas Raja Zombie, dengan suara yang tajam dan jernih, pemandangan yang mengerikan muncul. Bahkan mengingat bahan yang sangat bagus itu dibuat, menjadikannya senjata yang membawa kemampuan tambahan pedang suci, serta kemampuan menyerap, itu masih pecah berkeping-keping, dan Long Haon dikirim terbang oleh kekuatan Raja Zombie yang sangat kuat. Namun, Raja Zombie juga tidak begitu kaya. Dalam ledakan keras ini, semacam suara gertakan bercampur, sedikit seperti suara minyak jatuh di permukaan yang panas. Samar-samar orang bisa melihat bahwa dua lengan baja Raja Zombie benar-benar meleleh, bahkan setelah mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Semburan api emas gelap yang intens menelannya hampir seketika, menginfeksi semua kabut hijau di sekitarnya yang menghilang segera setelah kontak, tidak dapat menyebar ke zombie biasa yang tersisa. Wow! Teriakan sedih bergema dari Raja Zombie, yang mencoba dengan panik untuk membubarkan api emas yang menyulutnya. Dia mati-matian mencoba untuk menghentikan mereka dari pembakaran, dan tidak menyisihkan biaya apapun untuk itu, bahkan menyemburkan cairan hijau tua dari tubuhnya. Dari serangan terakhirnya, Long Huachen juga mengalami damage yang besar. Namun, dia berhasil memasukkan api emas gelap ke dahi Raja Zombie. Sekarang, bahkan memotong anggota tubuhnya sendiri tidak akan menyelamatkannya. Long Haon mendarat jauh, menyemburkan gelombang darah dari mulutnya. Tangannya menutupi kedua sisi tubuhnya. Dia memiliki beberapa sendi yang terkilir, dan berdarah dari beberapa luka. Dia terlihat sangat menyedihkan, tetapi di luar dugaan, tidak ada satupun zombie yang berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Pada saat disiplin cerah telah pecah berkeping-keping, Yating mendapatkan kembali tubuh fisiknya, mengambang di samping Long Haon. Wajahnya juga terlihat sangat pucat, akibat konsumsi yang sangat besar dari serangan itu. Setelah terbangun sebagai dewa pilihan, Long Haon memperoleh beberapa kemampuan khusus untuk yang dipilih dewa. Kemampuan ini semuanya terkait dengan Dewi Cahaya. Kemampuan yang membuat tubuhnya bersinar dengan nyala api putih disebut pengapian spiritual, dan memungkinkan dia untuk menyalakan semangat dan energi spiritualnya sendiri untuk memberikan dorongan besar pada kekuatannya sendiri. Yang dihasilkan bahkan mungkin jauh melebihi kemampuan pengorbanan masa lalunya. Tetapi pengapian spiritual juga memiliki efek samping yang penting. Setelah menggunakannya sekali, Long Haon akan berada dalam kondisi lemah selama 7 hari. Menggunakannya dengan ceroboh malah akan menyebabkan penurunan besar kekuatannya, bahkan mengancam nyawanya sendiri. Chapter 350. Kepala keempat Hao Yue, kupu-kupu biru, 2. Api emas gelap sebenarnya adalah kemampuan yang diperoleh dari evolusi Yating. Memiliki tubuh fisik tidak mengubah karakteristiknya sebagai entitas yang terbuat dari energi. Dengan demikian, dia masih bisa mengubah dirinya menjadi makhluk dengan esensi cahaya murni dan kaya. Dalam keadaan ini, dia bisa menyatu dengan salah satu senjata Long Haon, untuk sementara menjadi jiwa dari senjata ini, dan menyalakan senjata itu untuk menghasilkan kekuatan yang besar. Sederhananya, senjata itu akan hancur setelah digunakan sekali, kecuali bahannya bisa menahan tekanan jiwa senjata seperti Yating. Long Haon tahu betul bahwa kultivasinya sendiri tidak cukup untuk memiliki kesempatan mengalahkan Raja Zombie, tapi yang paling ditakuti musuh ini adalah atributnya, bukan kekuatan bertarungnya. Karena itu, dia bergantung pada pengapian spiritual dan bantuan Yating untuk menyebabkan atribut cahayanya mencapai puncak tertingginya. Sekarang, bahkan jika Dewi Cahaya sendiri hadir, cahaya dia bisa memanggil tidak akan melebihi serangan Long Haon dalam kemurnian. Raja Zombie memang sangat kuat,
tapi dia menghadapi penindasan elemen mutlak, dan tidak bisa menahan pukulan yang baru saja dia terima. Bukan tubuhnya yang akhirnya terluka parah, tapi jiwanya. Di udara, sosok hitam pekat muncul di atas kepala Raja Zombie, segera menggabungkan niat membunuhnya dengan kilatan cahaya abu-abu. Setelah itu, sosok hitam itu benar-benar terbelah menjadi dua. Satu bagian dari itu berhenti di udara sebelum menghilang, sementara yang lain bergegas ke Long Haon seperti kilat, memegang tangannya dengan kedua tangannya untuk membantunya pulih. "Mengapa kamu menggunakan kompor spiritual samsara?" Long Haon memanggil dengan panik. Raja Zombie terhenti, dan berhenti berteriak dan meronta, sebelum perlahan jatuh ke tanah. Dia telah kehilangan kemampuan untuk menahan api emas gelap yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Raja Zombie benar-benar layak mendapat julukan Raja Mayat Hidup. Bahkan dalam situasi di mana api jiwanya sendiri berhenti menyala, tubuhnya tetap tidak berubah menjadi abu, tetapi hanya terus menyala. Zombie jauh yang sekarang telah kehilangan raja mereka, dan merasakan bahwa cahaya yang muncul di depan mereka sangat menakutkan, tidak terus mencoba menyerang dan kabur begitu saja dalam keadaan kacau balau. Cair mendukung Long Haon, membantunya berdiri, dan berkata sambil tersenyum kecil, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Long Haon menatapnya dengan hati-hati, bertanya dengan nada serius, "Yang mana dari indramu yang baru saja hilang?" Cair menjawab dengan senyum bahagia, "Aku tidak kehilangan akal sehatku kali ini." "Siapa dia?" Menanyakan itu, dia mengubah arah untuk melihat gadis yang mengenakan pakaian yang sangat terbuka. Mengambang di dekat Long Haon. Bahkan bertentangan dengan harapan Long Haon, Yating yang sangat imut naik dan menyatakan, "Nyonya, saya Yating, peri elemental cahaya guru. Setelah peleburan antara tungku spiritual guru, tubuh saya terbuat dari energi yang diperoleh secara substansial dan menjadi seperti ini." Cair bertanya dengan heran, "Kamu Yating?" Melihat dia sebelum menembak Long Haon di dekatnya sekilas, Cair jelas tidak senang. Meskipun Long Haon telah meramalkan reaksi ini sejak lama, dia tidak menyangka situasi ini akan datang begitu cepat. Dengan segera mengubah topik, dia bertanya, "Apakah Raja Zombie itu mati?" Cair mengangguk, "Kompor spiritual samsara saya adalah kompor paling efektif untuk mengalahkan jenis jiwa ini, dan sangat efisien melawan undead." Setelah dipanggil oleh Long Haon, Cair segera mengikuti Long Haon dan membuat dirinya tidak terlihat. Melihat api putih memicu Long Haon, dia segera mengerti bahwa dia memiliki cara untuk menangani Raja Zombie, dan dengan demikian tidak campur tangan secara langsung. Ketika Raja Zombie akhirnya terluka parah oleh api suci-suci, Cair telah menggunakan belati samsara dari kompor spiritual samsara untuk meluncurkan pukulan fatal terhadap Raja Zombie, benar-benar menyebabkan soul virenya berhenti menyala. Setelah kehilangan jiwanya, Raja Zombie menjadi tidak lebih dari mayat seorang raja. Setelah membasmi ancaman zombie, mereka berdua kembali ke gua di lereng gunung, di mana Han Yu menyembuhkan luka Long Haon. Namun, kondisi lemah dari Soul Ignition tidak dapat diobati melalui cara normal, dan jangka waktu 7 hari tentu saja diperlukan. Kali ini, Long Haon akhirnya punya waktu untuk menceritakan semua detailnya kepada yang lain. "Aku benar-benar tidak menyangka Hao Yue akan datang dari dunia seperti itu." Wang Yuanyuan tersentak. Tidak ada opini bagus yang bisa terbentuk dari dia melihat dunia beracun ini dipenuhi dengan undead. Cair mengerutkan alisnya, "Haon, jika beberapa undead lain memimpin serangan, apa yang harus dilakukan jika kita tidak bisa melawan?" Semua orang tahu bahwa beberapa waktu diperlukan untuk mengaktifkan kembali Eternal Melodinya dan memiliki pemikiran yang sama. Hanya saja itu bukan pertanyaan yang mudah untuk ditanyakan kepada mereka, tapi Cair tidak memiliki keraguan itu, karena ini terkait dengan tindakan mereka selanjutnya serta keselamatan semua orang. Jika terjadi masalah, hidup mereka akan terancam, terutama karena keadaan mereka saat ini tidak begitu baik. Lin Xin menderita efek samping dari kompor spiritualnya, dan Long Haon juga menderita reaksi dari Soul Ignition. Sebagian besar kekuatan bertarungnya sudah hilang karena itu. Satu-satunya yang tersisa adalah Cair dan dua lainnya, tetapi jika pembangkit tenaga listrik lain seperti Raja Kerangka muncul, mereka pasti akan menghadapi pemusnahan total, kecuali Cair menggunakan kompor spiritual samsara sepenuhnya.
Long Haon bergumam dengan tegas, bahkan jika makhluk undead kuat lainnya muncul, kita masih hanya bisa menunggu evolusi Haoyue selesai. Tapi tenang semuanya, saat ini aku memiliki kemampuan untuk secara paksa memicu Eternal Melody untuk memindahkan kita kembali ke Tower of Eternity. Mendengar dia mengatakan ini, semua orang sedikit santai. Itu bagus karena mereka memiliki rute pelarian. Sementara itu, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa lebih kagum terhadap perencanaan hati-hati Long Haon ini. Long Haon menyatakan, sepertinya semua orang memperoleh kemampuan yang kuat dari mendapatkan kompor spiritual baru ini. Mari kita cepat saling memberitahu tentang efeknya untuk menghindari memengaruhi kekuatan kita secara keseluruhan. Semua orang sudah melihat evolusi Yating. Dia sekarang mampu berbicara seperti manusia, dan juga bisa bertarung sendiri. Menjadi penyihir ringan, dia sebenarnya juga mampu menempelkan dirinya pada senjataku di saat-saat genting, untuk membantu seranganku. Namun, ini harus dibayar dengan mengorbankan senjata itu, dan masih akan menghabiskan sebagian dari kekuatan cahaya milik Yating. Setelah itu, dia membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Dengan pengecualian Chair, semua orang telah melihat pengaruh kuat yang dimiliki Yating di medan perang. Evolusinya ke keadaan ini sangat kebetulan, dan sebagian besar adalah karena dorongan dari surga ilusi serta kebangkitan Long Haon sebagai dewa pilihan. Keadaannya saat ini tidak diragukan lagi cocok untuk disebut kompor spiritual tingkat pertama yang benar-benar tak tertandingi. Mungkin kekuatan bertarung langsung Yating tidak bisa menandingi tungku spiritual tingkat pertama lainnya, tetapi jangan pernah lupa bahwa semakin kuat tungku spiritualnya, semakin besar efek lanjutannya. Tapi apa efek samping Yating? Menurut kata-kata Long Haon, dia tidak punya. Dan dia memiliki potensi besar untuk tumbuh, mengikuti pertumbuhan dan evolusi Long Haon. Chair tampaknya telah diyakinkan, dan melihat wajah pucat Yating yang mencoba menyerap esensi cahaya kecil dari dunia ini, dia mengangguk ringan, evolusi Yating akan sangat membantu tim kami. Sekarang kami telah mendapatkan penyihir ringan dan pendeta untuk masa depan. Long Haon bertanya, bagaimana denganmu? Setelah menggabungkan kompor spiritual Anda, kemampuan apa yang diperolehnya dari berevolusi? Pada saat itu, Anda harus menanggung rasa sakit yang hebat karena menggabungkan 3 kompor spiritual, jadi dorongannya tidak boleh rendahkan. Mendengar dia menyebutkan fusi kompor spiritualnya sendiri, wajah Chair langsung memerah. Karena dia tidak bisa tidak mengingat adegan memalukan itu. Menembaknya dengan tatapan ganas, dia menjawab, kemampuan yang saya peroleh dari tungku spiritual saya yang menyatu adalah sesuatu yang telah Anda lihat sebelumnya. Kami sudah melihatnya. Long Haon menatapnya dengan beberapa keraguan. Chair mengangguk, situasi saya agak luar biasa, karena orang bisa mengatakan bahwa kompor spiritual samsara menelan 2 lainnya dalam evolusinya sendiri, daripada menyatu dengan mereka. Saya sekarang dapat merasakan bahwa saya dapat menggunakan kekuatan dari kompor spiritual samsara sekali sehari tanpa efek samping. Dan ini karena saya mendapatkan kompor spiritual bayangan sejati di surga ilusi, memungkinkan saya untuk juga memberikan kekuatan serangan nyata bayangan saya. Setelah fusi, selama saya menggunakan kemampuan doppelganger pada saat yang sama dengan menggunakan kompor spiritual samsara, selama penggunaan pertama per hari, ilusi saya akan menderita efek samping dari kompor spiritual sebagai pengganti saya. Setelah berevolusi, kompor spiritual samsara juga memungkinkan saya untuk menggunakan kekuatan kompor spiritual 1000 pukulan melalui belati samsara sekali sehari. Mendengar penjelasan Chair, semua orang termasuk bahkan Long Haon tidak bisa membantu tetapi mengambil serangkaian terkesiap. Itu tampak seperti perpaduan dari 3 tungku spiritual memberi Chair dorongan yang cukup besar dalam kekuatan, bahkan mempertahankan kemampuan masa lalunya. Sebenarnya, kekuatannya mendapatkan dorongan yang benar-benar mengerikan. Coba pikirkan, menggunakan kompor spiritual tanpa kekurangan sekali sehari, seberapa menakutkan itu? Dan itu tidak mengatakan apa-apa tentang bagaimana belati samsara benar-benar dapat mengeluarkan kekuatan kompor spiritual 1000 pukulan. Di sisi lain, Chair bahkan bisa menggunakan belati samsara sekali sehari tanpa biaya. Belati samsara adalah alat surgawi sejati, yang dikenal sebagai alat surgawi pertama yang diperoleh oleh kuil assassin.
Kecuali mantan Scion of Samsara, tidak ada yang pernah bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya sebelumnya. Bahkan setelah kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih, Long Haon tidak akan berani mengatakan bahwa dia akan mampu menahan serangan dari Chair S Dagger of Samsara. Dalam hal kekuatan total, Chair saat ini tidak dapat dibandingkan dengan Long Haon, tapi setelah peleburan 3 kompor spiritualnya kali ini, kekuatan ledakannya masih yang terbesar dari seluruh tim. Untuk keheranan semua orang, setelah mengatakan semua itu, Chair sebenarnya tidak mendekati Long Haon yang duduk, hanya memberitahu mereka semuanya dari samping. Wang Yuanyuan dan Han Yu langsung terlihat eksentrik. Dari sudut pandang mereka, Chair tentu saja merasa cemburu. Namun, Long Haon tahu bahwa bukan itu masalahnya. Chair hanya merasa malu karena apa yang terjadi di dalam Illusory Paradise. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Hanya memikirkan apa yang telah dia raba-raba dengan tangannya sendiri. Dan kamu, Han Yu. Long Haon melemparkan kembali kepalanya dengan seluruh kekuatannya, menyingkirkan pikiran indah yang melonjak di kepalanya, sebelum beralih ke subjek lain sekali lagi. Han Yu menjawab, penggabungan 2 tungku spiritual saya juga dapat dianggap berjalan lancar. Saya memperoleh kemampuan yang disebut Blessing of Light, memungkinkan saya untuk mendirikan penghalang pelindung pada jarak 5 meter. Kekuatan pertahanan dari penghalang ini mencapai 3 kali energi spiritualku sendiri, yang berarti dia memiliki kekuatan pertahanan yang sama dengan Divine Obstruction. Pada saat yang sama, saat menggunakan berkah cahaya, setiap orang dengan atribut selain kegelapan akan memperoleh 10 kali lipat tingkat pemulihan energi spiritual, hingga mencapai kondisi puncaknya. Kompor spiritual yang menyatu sangat bagus. Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.